Oke, baik, teman-teman semua, untuk pertemuan ke-9 ya, kita di pertemuan 9 kemarin di awal, ya pertemuan pertama setelah UTS ya tepatnya ya, ini topiknya adalah tentang, relasi recurrence ya teman-teman ya. Ya, di mana relasi recurrence ini sebenarnya masih terkait dengan, rekursif ya teman-teman ya, topik rekursif yang ada di pertemuan ke-7 kemarin sebelum UTS ya, masih sangat berkaitan. Ya, di mana relasi recurrence ini merupakan, digunakan untuk ini ya, untuk deretan, dinotasikan seperti ini ya, AN yang merupakan persamaan yang menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku sebelumnya, yaitu A0, A1, dan seterusnya. Nah, ini secara teoritis ya. Mungkin untuk bentuknya sendiri, mungkin saya langsung lanjut saja. Relasi recurrence itu bentuk, contoh salah satu bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini, bentuknya adalah ada suatu variabel ya. Ini misalkan di sini contohnya A ini indeksnya adalah N, ya, di mana AN ini didefinisikan sebagai, untuk contoh ini 2AN-1 dikurangi AN-2. Ya, bentuk umumnya itu ya, kurang lebih seperti ini ya, untuk relasi recurrence. Ya, jadi ini antara variabel yang ada di dalam sini tuh pasti saling berkaitan gitu, berhubungan. Di mana AN ini tuh digambarkan oleh nilai, AN sebelumnya. Itu ya contohnya ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya saya coba cek dulu ada contohnya apa tidak. Hmm. Nah, ini mungkin contoh, bagaimana penerapan dari relasi recurrence ini ya teman-teman ya. Salah satunya untuk pemodelan, untuk menghitung uang yang ada di bank ya teman-teman ya. Sebagai contoh, misalkan di sini seorang nasabah menyimpan uang sebanyak $10.000 ya di bank dengan suku bunga majemuk adalah sebesar 5% per tahun. Nah, pertanyaannya berapa uang yang dimilikinya setelah 30 tahun? Gitu ya. Nah, salah satu fungsinya seperti itu. Oke, silahkan. Ini mungkin ada Mas Rizal ya mau bertanya, boleh? Oh, itu udah ada ini ya di sini. Apa beda rekursif? Oh, ada 2 pertanyaan ya. Itu huruf-hurufnya agak ini ya. Apa beda rekursif dan recurrent ya? Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah banyak ya pertanyaannya ini ya dari Mas Rizal ya. Apakah Sauto recurrent cell itu apa tuh Mas? Boleh di ini nggak dijabarkan nggak? Bisa dimodelkan, kemudian apakah recurrent selalu bisa dimodelkan? Itu kalau ngetik autocorrect jadinya Oh salah. gitu ya, ya. Oke ya, nanti ini ya. Berarti satu ya itu apa gimana Mas Rizal tuh? Satu recurrent. Ada Suatu ya. bedanya rekursif dengan recurrent, terus apakah eh, recurrent itu selalu bisa dimodelkan Oh itu? selalu ya, ya. Oke, oke. Selalu bisa dimodelkan. Oke. Oke itu ya. Oke, beda recurrent dengan rekursif sendiri ya. Mungkin sambil kita cek dulu dari pertemuan ke-7 ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin bedanya di sini ya, recurrent dengan rekursif itu
untuk rekursif ini ya, ini sebenarnya sudah ada di definisi awal tadi ya di sini. Nah, relasi recurrent itu sebenarnya mirip ya dengan yang namanya deretan rekursif ya, teman-teman ya. Tapi bedanya di sini adalah untuk relasi recurrence ini dia tidak ada atau tanpa penyebutan nilai atau kondisi awalnya. Bedanya di situ ya, teman-teman ya. Dan juga untuk relasi recurrence ini dia bisa memiliki jawaban yang ganda, maksudnya bisa memiliki solusi lebih dari satu. Nah, untuk yang pertama ini maksudnya kalau rekursif kemarin ya, kan teman-teman tuh untuk menjelaskan rekursif kan harus disebutkan dulu ya nilai awalnya itu seperti apa. Ya, untuk nilai awalnya misalkan F apa? Ini kan kalau contoh yang tadi ya, sebentar. Tadi ada contoh ini ya. Nah, oke, contohnya di sini ya. Kalau di sini kan kita nggak tahu ya berapa nilai awalnya gitu. Dan sebentar nih kayaknya contohnya kurang masuk deh. Sepertinya ada lagi contoh yang lebih bagus. Sebentar. Iya, meskipun pada ininya kadang-kala memang disebutkan ya nilai awal dari relasi recurrence ini ya, teman-teman ya. Iya, untuk contoh-contohnya kebanyakan disebutkan ya nilai awalnya berapa ya. Iya, pokoknya untuk ini ya, intinya untuk relasi recurrence ini tidak selalu nilai awal itu perlu disebutkan. Jadi misalkan bisa disebutkan dari nilai ke-2, ke-3, dan seterusnya gitu, bisa dimulai dari sana. Nah, sedangkan untuk rekursif, dia itu harus dimulainya dari awal gitu nilainya. Bedanya di situ sih sebenarnya untuk yang paling mendasar. Nah, sedangkan juga untuk relasi recurrence ini, kadang juga akibatnya ya sebenarnya akibat dari tadi itu dia bisa memiliki jawaban yang ganda atau multiple solution. Ya contohnya mungkin bisa mm, ya itu ya. Misalkan jawabannya bisa macam-macam gitu. Misalkan dari satu orang dengan orang lain ketika memodelkan nantinya bisa menghasilkan solusi yang berbeda. Kalau tidak disebutkan nilai awalnya, tapi kalau disebutkan nilai awalnya dalam dasar recurrence ini, maka nantinya jawabannya itu bisa unik gitu, bisa tidak memiliki solusi ganda seperti itu. Ya, gimana Mas Rizal? Kayaknya kurang ini ya penjelasannya terlalu berlibat ya tadi Ini ya. ya, Pak. Hah? Rekursif itu anu Ya. bagian dari recurrent ya berarti ya, Pak. Gimana Maaf, keputus-putus di saya kedengarannya. Rekursif itu berarti bagian dari recurrent ya, Pak. Iya, sepertinya bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk rekursif sendiri dia bisa dibilang memiliki nilai awal gitu. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Mas Rizal. Itu ya teman-teman ya, dari sepenangkap saya ya, dari definisi-definisi yang ada di sini ya. Nah, tadi juga pertanyaan kedua, apakah selalu bisa dimodelkan? Ya, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi ya. Misalkan di sini kan contoh di sini ya, mungkin untuk contoh di sini, asalkan kita tahu berapa nilai-nilainya, misalkan di sini nilai awal dan juga nilai apa, nilai perubahannya itu seharusnya bisa dimodelkan gitu. Gitu ya teman-teman ya, dari pertanyaan Mas Rizal tadi ya. Kalau kayak Fibonacci itu bisa dimodelkan nggak, Pak? Karena kan kalau selama ini kalau bikin model apa fungsi Fibonacci kan bisa pakai looping atau bisa pakai fungsi rekursif kan, yang Iya, manggil iya betul. dirinya sendiri. Itu kan nggak efisien kan? Kalau bisa dimodelkan kan bisa jauh lebih efisien gitu. Iya, iya. Ya, seharusnya bisa sih. Di sini kebetulan juga ada contoh ini ya, untuk bilangan Fibonacci gitu. Oh, ini contohnya sampai selesai nggak ya? Oke, Bang Henry.
Ya, kebetulan sampai selesai juga ya. Jadi sebenarnya untuk rumus eksplisitnya dari Fibonacci itu kita bisa peroleh dengan formula ini, Mas Rijal. Jadi kebetulan sudah ada hitung-hitungannya ya. Jadi ini bisa dapat bahwa untuk suku ke N dari bilangan Fibonacci itu rumusnya seperti ini. Fn sama dengan 1/akar 5 dan seterusnya ini. Ya, misalkan kita mau cari suku ke 100, kalau kita cari dari awal kan lama ya mungkin ya dapatnya. Kalau dengan menggunakan rumus eksplisit ini, kita langsung bisa dapat nilainya tanpa harus menghitung satu persatu. Nah, itu setelah dalam kurung itu apa itu, Pak? Angka 11 atau Yang mana? di Sorry. eksplisit itu? Ya, wah, Ya, ini nggak nolongnya. setelah dalam kurung itu ada pangkat, itu pangkat 11 ya? Oh, sorry. Pangkat N, Mas. Tadi kok jadi ke zoom-nya terlalu. Oh iya, baik, oke, Pangkat makasih. N, jadi tergantung mau cari suku keberapanya. Misalkan ke 100 ya berarti pangkatnya itu jadi 100 gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk relasi recurrence ya. Wah, ini sebenarnya agak panjang ya. Ini kayaknya kalau kita bahas 1 jam mungkin nggak akan cukup ya waktunya ya. Saya juga baru ini ya, kayaknya untuk relasi recurrence ini Recording in progress. cukup panjang ya. Mungkin kita coba salah satu soalnya aja ya teman-teman ya. Di sini ya nanti mungkin sambil belajar teori kita lihat dari soalnya aja ya. Nah, ini pertama ada soal, misalkan kita punya di sini AN sama dengan, aku tadi udah chat itunya. Iya, aku baru aja, aku baru ya. Masih ya? Ada ini kalau awal tahun masih banyak duit lagi. Oh iya, masuk kayaknya. Silakan gimana? Oke. Oh ya, saya mute ya, maaf. Oke, berarti ini di contoh soal ini sambil saya coba coret-coret. Ya, oke. Nah, oke ya teman-teman ya, di sini misalkan balik. Karena ada contoh seperti ini ya. AN sama dengan 6AN-1 dikurangi 11AN-2 ditambah 6AN-3. Jadi misalkan kita mau cari pertama A0 kan sudah ada ya nilainya di sini ya kebetulan. Oke, sorry kalau nggak bisa ya. Kok gede banget ya? Oke. Ya kan saya punya di sini A0 itu adalah 2. Kemudian A1 itu 5, A2 itu 15. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita mau cari A selanjutnya ya, misalkan A3, A4, A5 dan seterusnya, itu caranya seperti apa gitu ya? Pertanyaannya mungkin di situ di sini. Nah, yang harus kita coba selesaikan di sini adalah kita bisa dapat rumus ya. Rumus yang itu bentuknya adalah seperti ini ya, teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi punya AN sama dengan 3 intinya di dalam rumus ini kita nggak ada lagi N-1, N-2, N-3 dan seterusnya gitu. Ya, jadi tinggal AN kita dapat, nanti rumusnya isinya cuma ada N-nya nggak ada minusnya lagi ya, intinya seperti itu teman-teman. Rumusnya seperti apa. Nah, kebetulan kemarin ini ya, ini karena kemarin sudah ada yang menyetor jawaban ke saya ya.
kemarin silahkan ada kemarin yang menyetor, ada Mbak Joan, mungkin ada Mbak Joan di sini. Iya, Pak. Joan. Ya, mau coba di-share nggak jawabannya nanti kalau benar bisa saya kasih itu bonus nilai A-nya. Kemarin maaf saya belum sempat cek ya, jadinya mungkin kita cek bareng-bareng di sini. Iya, Pak. Saya yang share screen apa gimana ya, Pak? Iya, boleh. Bisa nggak share screen? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Coba. Atau saya kirim filenya apa gimana, Pak? Oh iya, boleh dah. Kemarin soalnya waktu tadi kemarin mau saya cek, ini udah nggak bisa lagi. Boleh dikirim lagi ya? Oke, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah ya. Sorry. Ini ya sudah kelihatan ya teman-teman ya jawabannya. Oke. Oke, dapatnya ini ya berarti ya Pak Jan ya hasilnya 2 dikali 3 pangkat N min 2 plus 1. Pak, layarnya nyangkut, Pak, di saya. Hah? Nyangkut gimana? Oh, tadi nggak gerak gitu, Pak. Sekarang gimana? Udah ya? Udah, Pak. Oke. Sip. Ini ya berarti ya dapatnya ya hasil solusinya ya. Ya teman-teman ini ya mungkin kalau kita bahas soal ini kayaknya agak panjang ya ini pembahasan teorinya karena ini melibatkan yang namanya persamaan karakteristik ya teman-teman ya. Yang mana ini juga ada di slide. Kita coba cek lagi ya teman-teman. Teori. Oke. Oh ini ya pertama karakteristik. Oke, coba boleh Mbak Jen dijelaskan ini untuk persamaannya ini ya karakteristiknya ya. A1 R1 pangkat N ditambah A2 R2 pangkat N ditambah A3 R3 pangkat N ya di sini ya. Itu persamaan dasarnya. Itu kayak rumus acuannya gitu, dijadiin model kayak gitu. Oke, boleh. Ini terus dapat Untuk dapetin yang R3 min 6R kuadrat ditambah 11R min 6 dapat dari mana? Mbak Jen, boleh dijelaskan? A1-nya kan ini saya kemarin sambil ikutin tutorial dari internet sih, Pak. Jadi kalau menurut pemahaman saya kayaknya di utak-atik dari
dari persamaan yang ada di atas sama dengan A0, A1, A2 yang ada. Oke. Terus sepertinya nanti disederhanakan gitu, makanya jadi dapat difaktorkan kan, jadi dapat R-1, R-2, R-3 yang terakhir itu, Pak. Ya, betul. Ya, ini kan difaktorisasikan kan ya ini ya. Iya. Dicari akarnya, baru dijadikan persamaan satu persatu gitu. Ya. Oke, ini coba ya mungkin saya bahas di sini AN. Oke. Ya, ini sebenarnya di sini ya, coba saya mau kasih coretan. Ya, kalau mau dijabarkan ya teman-teman ya, ini kenapa dari sini bisa ke sini ya, mungkin ya yang agak membingungkan adalah di sini teman-teman. Ini kan, oh ya ini sambil bahas ya, kita coba bahasnya agak bolak-balik ya. Di sini kan dijelaskan ya bahwa untuk persamaan rekurensi itu dia memiliki derajat-derajat ya teman-teman ya. Nah untuk yang berderajat 1 itu pasti di persamaannya itu indeksnya ada n-1. Yang berderajat 2 itu pasti sampai n-2. Nah dan sebenarnya untuk contoh di sini kalau ada n-5 berarti itu relasi rekurensinya berderajat 5. Nah untuk yang contoh soal ini tadi, ini ada yang tahu ini derajatnya berapa? 3. 3 ya berarti ya. Sorry, derajat 3 gitu. Jadi untuk contoh di sini ini memang berderajat 3 di mana AN yang paling ini ya. Istilah-istilahnya agak ini. Sorry ini. Oke, ini saya coba jabarkan menggunakan ini ya soal yang ada di atas. Maaf. Kok gede ya ininya. Oke, kan ini yang derajatnya paling gede kan AN ya. Karena ini derajat 3, maka AN itu kita ubah jadi R pangkat 3. Sebentar, ini coretannya kurang tipis. AN-nya menjadi R pangkat 3. Kemudian, oke mungkin saya kayaknya perlu pakai ini aja deh. Sorry, saya share whiteboard di sini. Ini ya, oke lebih bagus kayaknya. Kan tadi soalnya adalah 6AN1 min AN-1 Minus 11. Iya boleh.
Boleh dibantu AN min 2 plus 6 plus ini ya. 6 AN min 3. Oke, dari sini ya, teman-teman ya. Oke, di sini AN ini ini kan derajatnya 3 ya, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu tadi, karena ini sampai N-3, maka kita sebut ini punya derajat 3. Ya. Nah, kalau derajat 3, ini nilai akibatnya, AN ini kita ubah menjadi R pangkat 3, AN-1 ini jadi R pangkat kedua, ya benar ya, AN-2 ini menjadi R pangkat 1 ya, atau nggak usah kita tulis karena cuma pangkatnya 1, kemudian AN-3 ini menjadi R pangkat 0 ya, atau 1. Jadi kayak kita kalikan 1 aja, atau mungkin nggak usah kita tulis ya ini ya. Atau ini ya, 1 ya. Ya, 1 saya tulis 1 deh di sini. Nah, maka kita coba substitusi di sini. R pangkat 3 sama dengan 6R kuadrat dikurangi 11R ditambah 6 kali 1, atau kita tulis 6 saja di sini. Ini ya. Nah, baru kita pindah ke dalam satu ruas yang sama. Jadi R pangkat 3 dikurangi 6R kuadrat. Ya, karena ini pindah ruas ya, dari kiri ke kanan, maka plus itu jadi minus ya, teman-teman ya. Terus minusnya jadi plus, dikurangi 6, sama dengan 0. Benar gitu ya, Pak Juan ya? Ya Pak, berarti R itu merujuk pada derajat Iya, benar. Jadi yang kita ada hitungnya berapa itu, gitu ya? kita hitung kalau derajat 3, berarti AN-nya itu kita bikin R pangkat 3. Itu ya teman-teman ya, yang lain juga ini. Oke Pak. Oke, gitu ya. Nah, ini baru kita faktorisasikan ya, seperti yang dilakukan oleh Mbak Joan tadi. Nah, ini sebenarnya agak rumit ya caranya ya. Nah, ini pakai R pangkat 1, R kuadrat, lima R plus 6 sama dengan. Nah, untuk faktorisasi ini ya, kayaknya kalau saya jelaskan agak panjang ya, maka dari itu langsung saya ini aja, saya kasih nilainya aja. Habis diakarin dikali lagi, jadi Ya, double check biar biar pasti gitu. ya itu mungkin kalau memastikan itu ya dikalikan lagi aja ya teman-teman ya. Jadi ini kan tinggal R-3 sama, atau 2 dulu ya, biar urut Min 2, R min 3. dengan 0. Oke, selanjutnya apa setelah itu? Kita, sebentar, saya coba cek lagi, takut salah ini. Kok bentar.
Ya, gitu ya teman-teman. Ini sebentar sambil saya coba telaah ya jawaban apa soalnya. Tambahkan ya. Oke, berarti kan di sini kita dapat seperti ini ya teman-teman ya. Maka bentuk berarti kita dapat di sini R itu nilainya bisa 1. Ya ini ya sebenarnya ini untuk memenuhi ya. Supaya ini sama dengan 0 kan berarti kan kita harus bikin salah satunya ini menjadi 0 ya. Karena kan perkalian itu supaya hasilnya 0 pasti kita harus kalikan dengan 0 gitu. Nggak mungkin kalau kita melakukan perkalian bilangan selain 0, kemudian kita kalikan juga dengan bilangan selain 0, hasilnya bakal 0 itu nggak mungkin. Jadi kita harus punya salah satunya 0. Berarti di antara 3 ini, kita harus asumsikan salah satunya itu masing-masing apa, supaya ini bisa menjadi 0 ya. Berarti kemungkinannya adalah R itu nilainya 1, ya karena kalau 1 kan berarti 1 min 0 sama dengan 0 dikalikan yang lain jadi 0. Atau R itu hasilnya adalah 2, atau bisa juga R itu hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita coba balikan lagi ke rumus asalnya. Ya, di sini saya punya di sini AN, cara penyelesaiannya ya, berarti AN, saya punya di sini alfa 1 dikali iya, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Cornelia Ketik, kalau berderajat 1 berarti adanya R ya. Iya benar, berarti pangkatnya cuma R gitu. Sampai pangkat yang macam-macam. Ya betul ya, Mbak Betty ya. Oke, ini berarti A1 berarti ini R pertamanya saya pangkatin N ditambah alfa 2 dikali 2 pangkat N ditambah alfa 3 kali 3 pangkat N. Oke. Oh gitu ya, jadi ini bisa dibilang ini kan tadi saya punya 3 nilai ya. A0 itu hasilnya A0 berapa? 2 ya tadi ya. Berarti A2 A0 sama dengan ini boleh pakai apa aja ya? Alfa 1. Kalau saya di sini bilangnya alfa 1 dikali 1 pangkat 0 ditambah alfa 2 kali 2 pangkat 0 ditambah alfa 3 pangkat 0. Ya, maka dari itu nilainya adalah tinggal alfa 1 A2 tambah A3 ya. Dengan A3 ini sama dengan 2. Ya, saya punya pertama ini ya. Ini boleh ya teman-teman, ini saya di sini pakai alfa, misalkan mau teman-teman pakai X atau
yang lainnya juga nggak masalah ya. Kalau tetap pakai A boleh, Pak? Nah, kalau A takutnya nanti rancu sama yang ini ya. Kan karena nanti kita punya A1, A2, dan A, kan kita punya tadi kan di soalnya A0, A1, A2 ya. Nanti kalau Iya. pakai A lagi di sini takutnya nanti bakal ini ambigu gitu. Oh, oke, Ya, Pak. takut kecampur gitu ya. Kalau ini kan kita bisa bedakan. Ini contoh Oke. soalnya ternyata langsung agak ini ya, agak rumit ya, banyak ini ya, ternyata derajatnya banyak gitu. Seharusnya kita tadi carinya yang derajatnya dikit-dikit dulu aja. Nah, saya punya lagi di sini A1 ya. A1 nilainya berapa? 5 ya tadi ya. Di mana A1 itu sama dengan alfa 1 kali 1 pangkat 1 atau 1 aja. Alfa 2 kali 2 pangkat 1 atau 1 aja. Alfa 3 kali 3 pangkat 1. Ya, artinya di sini A1-nya itu 5. Saya punya di sini alfa 1 ditambah 2 dikali alfa 2 ditambah 3 kali alfa 3. Ini ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 ya. Satu lagi A2 ya. Berapa tadi? 15 ya benar ya. A2 ini alfa 1 kali 1 pangkat 2 ya sama aja. Ditambah alfa 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah alfa 3 kali 3 pangkat 2. Jadi alfa 2 saya punya 15 dikali alfa 1 ditambah 4 dikali alfa 2 ditambah 9 kali alfa 3. Nah itu ya teman-teman ya, jadi kita dapat 3 persamaan ya. Yang pertama tadi, ini ya teman-teman ya. Yang pertama ini, yang kedua, yang ini ya berarti ya. Yang ini, sedikit coret malah. Yang ketiga ada yang ini ya, nggak perlu saya coret-coret lagi deh. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Eliminasi persamaan untuk mendapatkan A1, A2, A3. Ya betul ya, jadi kita harus Iya. mendapatkan nilai, kita harus cari tahu alfa 1, alfa 2, sama alfa 3 itu berapa nilainya. Caranya menggunakan yang paling populer itu metode eliminasi ya teman-teman ya. Jadi pertama misalkan, kan tadi saya punya alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 kan 2 ya tadi ya. Nah, saya punya lagi alfa 1 ditambah 2 alfa 2 ditambah 3 alfa 3 sama dengan 5. Ya, ini coba dilakukan eliminasi. Ini jadinya min alfa 2 dikurangi 2 alfa 3 sama dengan min 3 ya. Atau bisa kita anggap A2 ditambah alfa 2 ditambah 2 alfa 3 sama dengan 3 gitu ya. Jadi minusnya kita ubah jadi plus semua, itu nggak masalah. Oke, punya modal satu itu. Kemudian saya punya lagi, yang paling gede dulu deh. Alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 9 alfa 3 itu sama dengan, saya eliminasi sama dengan 15 ya. Dengan alfa 2 ditambah 2 alfa 2. Ini ya saya ambil dari sini ya. 3 alfa 3 sama dengan 5. Dieliminasi juga, dapatlah 2 alfa 2 ditambah 6 alfa 3 sama dengan 10. Nah ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi kita udah punya ini ya, 2 ini.
Lanjut, apa yang lakukan lagi setelah ini? Kita Eliminasi cari. lagi. Iya, belum selesai karena kita harus dapat nilai masing-masing ini ya. Pak, yang 2 alfa 2 tambah 6 alfa 3 sama 10 bisa di apa namanya, Oh iya, sederhanakan disederhanakan dulu. lagi ya. Oke. Sederhanakan, Pak. Ya, bagi 2 ya berarti ya. Kita bagi 2. Jadinya gini ya. Ya. Oke, kita sebut ini persamaan 1. Kita sebut ini persamaan 2 gitu ya. Nah, ini coba saya tambah lagi. Tadi kan dari persamaan 1 sama 2 kan kita punya, sorry tadi saya jadi lupa ya. Oke, ini ya. Kita punya alfa 2 ditambah 2 alfa 3 itu sama dengan 3 ya tadi ya. Sorry, 3 benar. Nah, di sini alfa 2 ditambah 3 alfa 3 itu sama, saya punya 5. Nah, ini kita eliminasi lagi, dapatlah minus alfa 3 itu sama dengan min 2. Atau kita bisa bilang alfa 3 itu sama dengan 2. Oke ya, kemudian kita substitusi lagi, masukkan lagi ke persamaan 1. Ini tadi ya. Ini maksudnya coret-coretannya agak berantakan. Bukan agak ya, emang berantakan. Jadi saya punya alfa 2 ditambah 2 alfa 3 sama dengan 3. Nah, ini alfa 3-nya saya udah tahu nilainya adalah 2. Maka alfa 2-nya itu adalah, kita tambahkan 2 dikali 2. 3 alfa 2 sama dengan 2 kali 2, 4 ya. Berarti 3 dikurangi 4, min 1. Nah, kemudian saya pengen cari tahu nilai dari kan tadi tipenya di awal alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 kan dapatnya 2 ya dari rumus yang awal tadi. Ya betul ya, saya takut salah. Iya. Ya betul ya. 2. Kan alfa 2 sama alfa 3-nya kan udah dapat ya. Alfa 2-nya itu min 1, alfa 3-nya itu 2. Kan alfa 1-nya kita belum tahu nilainya berapa. Kita dapat besar seperti ini, maka dari itu alfa 1 itu adalah 2-nya ke sini habis, 1-nya jadi plus. Gitu. Ya, dapat ya berarti alfa 3, alfa 2 sama alfa 1-nya udah dapat. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke rumus yang awal tadi ya, yang di sini ya. Sorry. Oke, yang ini ya teman-teman ya, kita cek lagi rumus yang ini. Ya. Nah, di sini berarti kan kita dapat rumus AN itu adalah tadi berapa? Alfa 1 dikali berapa tadi? 1 pangkat N ya tadi ya. Ditambah alfa 2 dikali 1 pangkat 2 pangkat N. Terus kemudian saya punya lagi alfa 3 itu kali 3 pangkat N. Ya, di sini kan AN itu ya. Kan kalau di sini kan alfa 1 kan udah dapat 1 ya nilainya. Berarti tinggal kita masukkan aja 1 dikali 1 pangkat N ditambah alfa 2-nya min 1 ya. Berarti ini saya bikin minus saja. Minus 1 dikali 2 pangkat N
ditambah alfa 3-nya 2 dikali 3 pangkat N. Ya, dapat ya teman-teman ya. Ini 1 kali 1 pangkat N. 1 pangkat N itu kan nilainya pasti 1 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya angka 1 dipangkatkan dengan nilai berapapun, bilangan bulat itu pasti dapatnya tetap 1 gitu. Jadi kita nggak usah tulis saja, di 1 dikurangi 1 kali 2N, ya tinggal 2 pangkat N, tambah 2 dikali 3 pangkat N. Jadi rumusnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Rumus akhirnya. Jadi sama ya dengan kerjaan baju yang tadi ya. Ya Pak, sama. Sama ya. Cuman ya ini satu sama ininya kebalik-balik nggak masalah ya. Enggak Ya Pak, tadi, cuma bedanya saya tulis yang alfanya itu tetap A gitu. iya iya. Ya itu kalau saran saya jangan dibikin A sih, karena kan A-nya kan kita tadi udah punya ya nilai dari A1 berapa, A2 berapa. Nanti kalau simpelnya sama A, nanti takutnya bakal rancu gitu, bingung. Tapi nggak masalah, secara konsep sudah sangat baik ya Mbak Joen ya. Oke Pak, terima kasih. Gitu ya, ini coba kita cek dulu. Kalau kita punya rumus seperti ini, ya ini untuk mengecek aja kebenarannya. Di A0 kita masukkan adalah 1 min 2 pangkat 0 ditambah 2 dikali 3 pangkat 0. Ya, artinya 1 min segala sesuatu kalau pangkat 0 itu 1 ya teman-teman ya dapatnya ya. Kali 2 sama dengan 2 ya dapatnya. Benar ya. Nah yang 5, jadi 1 dikurangi 2 pangkat 5. Sorry kok pangkat 5 sih. 1 ya, ini harusnya 1. 1 min 2 pangkat 1 ditambah 2 dikali 3 pangkat 1. Dapatlah 1 min 2 ditambah 6. Hasilnya 1 min 2 tambah 6 itu 5 ya teman-teman ya. Dan yang terakhir A2, kita coba masukkan ke sini, 2 pangkat 2 tambah 2 dikali 3 kuadrat. Dapatlah 1 min 4 ditambah 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9 ya teman-teman ya. Jadi 2 kali 9, 18. Jadi 18 dikurangi 4, 14. 14 tambah 1 hasilnya adalah 15. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya cukup panjang ya pengerjaannya ya, memang seperti itu. Karena tadi memang contoh soalnya memang langsung yang berat gitu. Jadi memang ya memang seperti itu tahapannya. Oke, itu mungkin untuk contoh soal terkait relasi recurrence ya teman-teman ya. Oke, barangkali ada pertanyaan sampai sini. Coba stop share dulu. Oke, jelas ya seperti itu ya. Ya mungkin perlu, ya kalau teman-teman pengen bisa ya caranya adalah latihan ya teman-teman ya. Kalau cuma lihat aja mungkin memang susah gitu. Oke, kalau memang udah ini ya, karena sudah hampir jam 10, saya coba lanjut aja ke topik berikutnya ya. Mungkin ini hari ini 2 topik aja, topik 9 dan ke-10. Ya, topik ke-9, ke-10. Oh enggak, ini yang kita bahas tadi materi ke-9 ya, Mas Pak Bambang ya. Karena memang yang kita kan belum bahas sama sekali ya. Setelah UTS kan belum ada Vicon gitu, maka dari itu kita bahas dari materi ke-9. Nah, untuk yang materi ke-10, ini teman-teman bisa lihat sebelum saya share screen. Ya, topiknya ini ya, tentang teori bilangan ya.
Nah, di sini adalah yang dibahas tentang teori mengenai bilangan bulat dan juga sifat-sifatnya. Nah, jadi ada 4 ini ya, 4 hal yang dibahas di bab ini, yaitu yang pertama tentang divisibility, yaitu pembagian ya. Jadi apakah sesuatu bilangan bisa membagi bilangan lain, gitu intinya. Kemudian yang kedua adalah greatest common divisors ya, teman-teman ya, atau GCD. Kemudian terakhir least common multiplies atau LCM. Ada lagi satu lagi aritmetika modular ya. Yang ini masalah modular ini saya yakin teman-teman informatika sudah banyak yang paham ya gimana konsepnya. Nah, untuk divisibility itu pembagian ya teman-teman ya. Jadi apakah sesuatu angka bisa membagi angka yang lain gitu. Intinya seperti itu. Membagi secara bulat ya. Jadi seperti itu, bukan yang berupa pecahan. Ya ini bicara soal teori-teorinya saja. Misalkan jadi kalau A bisa membagi B dan juga A bisa membagi C, maka A itu bisa membagi B plus C. Gitu. Ya ini banyak lah ya intinya sebenarnya masih teori-teori. Kalau bilangan prima juga yang bagian. Ini ada contoh soalnya nggak ya di sini? Kalau ada mungkin kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Oh nggak ada ya ternyata ya. Oke, mungkin saya tadi bahas di sini dulu ya, masalah 4 prinsip ini tadi. Yang pertama divisibility tentang bagian ya, jadi jelas ya teman-teman, sepertinya ada paham ya, gimana suatu bilangan itu bisa membagi bilangan yang lain tuh caranya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua tentang GCD ya, teman-teman ya, greatest common divisors. Nah, ini bagi yang, ya betul ya, ini ada jawaban dari Pak Bambang Marwoto ya, di sini ada istilah GCD dan LCM. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman ingat dulu ya, waktu entah SD atau SMP ya, itu kan teman-teman pernah belajar yang namanya FPB dan juga KPK ya, teman-teman ya. Ada yang ingat itu? FPB apa, KPK apa? Sedikit, Pak. Faktor Ya, persekutuan. dikit-dikit ya. besar. Ya, FPB itu kalau di bahasa Inggris kan ini ya sama ya sebenarnya. Itu adalah faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini mungkin ada contohnya di sini. Nah, ini ya mungkin di sini disebutkan ini ada GCD dari 48 dan juga 72 gitu. Nah, gimana cara mencarinya? Ya, sebenarnya kita perlu ini ya, kita perlu tracing dari masing-masing bilangan ini, itu pembaginya itu berapa aja gitu, faktor-faktornya itu berapa aja. Kalau 48 kan ada 1, 2, ini kalau saya satu-satu banyak banget ya ini. Atau inilah ya, ini sebenarnya sudah masuk. Ada yang seperti ini. Untuk yang 72 kan juga sama ya, 72 itu mirip-mirip sebenarnya. Atau bisa dibilang sama ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Nah, ini ada beberapa metode ya. Yang pertama kita faktorkan dulu masing-masing pembaginya. Ya, dari masing-masing bilangan itu, kemudian nanti cari yang paling besar. Yang sama dan yang paling besar. Ya, ini mungkin saya ceritain aja ya, karena ini sebenarnya sudah flashback dari, atau pengulangan dari
dulu waktu belajar soal FPB dan KPK ya. Kan berarti pembagi terbesar, kemudian dicari yang paling besar. Ya berarti kalau misalkan contoh ini ya, seperti 19 dan juga 72, karena 19 itu kan membaginya cuma 1 sama 19 ya, dia nggak ada membagi lain. Ya maka dari itu GCD-nya itu adalah 1 gitu. Karena yang faktornya sama itu cuma 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada istilah-istilah seperti bilangan prima relatif. Ya, prima secara relatif. Jadi kalau ada pasangan bilangan yang itu GCD-nya adalah 1, maka disebut sebagai bilangan prima relatif. Gitu. Ini bahasanya agak ini ya, sebenarnya prima secara relatif ya yang ini. Nah, tapi kalau misalkan GCD-nya itu lebih dari 1, misalkan ada misalkan sini contohnya adalah 7, maka dia tidak bisa disebut sebagai bilangan prima relatif. Nah, ini juga misalkan ada beberapa, ini ya, ada pasangan. Ini kok tidak karena, oh ini misalkan ada 3 bilangan ya, atau lebih dari 2 bilangan, itu harus kita cari tahu masing-masing GCD-nya. Nah, setelah itu ada yang namanya KPK ya, teman-teman ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, konsepnya adalah kebalikan dari GCD tadi. Kalau GCD tadi kita lihat faktornya, kalau yang LCM ini atau KPK ini kita lihat dari kelipatannya ya. Kelipatannya dari masing-masing bilangan dicari tahu, kemudian nanti dilihat yang terkecilnya, yang sama dan yang terkecil. Misalkan contoh 3 sama 7 ini, kalau kita lihat kan kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Nah, 7 kan kelipatannya 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kan, oh, ternyata ada yang sama nih di antara kelipatan 3 sama 7 ini, yaitu ada 21. Ya. Ya, maka dari itu 21 ini kita sebut sebagai LCM atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan ini, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga modular ya teman-teman ya. Ini modular atau sisa bagi ya teman-teman ya. Sudah paham semua ya modular ya? Nggak perlu dijelaskan lagi ya kira-kira ya. Tentang bagaimana misalkan 9 sama 4. 9 mod 4. Kan 4 itu kan dia bisa, karena dia nggak habis dibagi, karena 9 nggak habis dibagi 4, maka kan pasti ada sisanya ya teman-teman ya. Beda halnya dengan 9 mod 3 gitu. Karena habis dibagi 3, maka hasil modularnya itu adalah 0. Dengan kalau 4 kan kelipatannya paling mendekati 9 kan 8 ya. Berarti 9 dikurangi 8, maka modulnya itu 9 dikurangi 8, atau itu sama dengan 1. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini banyak tentang kongruensi. Ini kita nggak usah sampai kongruensi aja, ini sebagai tambahan aja ya teman-teman. Oke, itu teman-teman, mungkin ini karena udah jam 10 lebih 5. Infonya jam 10:04 ya kemarin ya dari Mbak Joan ya. Untuk kelas satunya Iya, Pak. lagi. Iya. Ya, maka dari itu mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman ya. Jadi topiknya kita bahas materi 9 dan 10 ya.
Untuk yang selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Iya, Pak. Oke, itu mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi Aulia, hampir seperti semesta ya, Pak. Oke, ini tadi yang mana ya? Ini jam 10 tadi. Semesta bagaimana, Mas Fauzi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, itu ya mungkin ya, teman-teman ya. Kalau memang cukup, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya, oke, karena hari ini nggak bisa lama-lama ya, jadi nggak, mohon maaf saya nggak adakan lagi ya yang bonus seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin ini untuk bonusnya karena tadi Mbak Joen sudah share, karena Mbak Joen juga dari pertemuan atau dari minggu ke-9 beliaunya sudah share ke saya sebenarnya. Maka dari itu untuk pertemuan ini nanti akan saya serahkan nilainya itu untuk Mbak Joen ya, untuk nilai A-nya. Makasih gitu. Pak. Iya, baik, terima kasih. Sama-sama Mbak Joen. Ya itu ya, mungkin kalau merasa cukup saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Tadi saya mau menyampaikan sesuatu apa ya tadi? Oh ya, ini teman-teman, mohon maaf ini sebelum saya tutup ya, ini saya stop dulu aja.